Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pandu Iza Duyantoro. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih karya tulis ilmiah itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk karya tulis ilmiah sendiri, untuk pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 7 topik. Yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua fungsi karya tulis ilmiah, yang ketiga manfaat karya tulis ilmiah, keempat ada jenis karya tulis ilmiah, yang kelima ada cara membuat karya tulis ilmiah, yang keenam ada struktur karya tulis ilmiah, dan yang ketujuh contoh karya tulis ilmiah. Nah, untuk awalnya kita akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah. Menurut research yang saya lihat, pengertian karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual atau fakta. Nah, dan ini ada beberapa pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Ada 3 orang yang saya ambil kebetulan untuk pengertian karya tulis ilmiah. Ada Bapak Eko Susilo M, terus ada Bapak Dr. Andes Toto Juroto, dan Bapak Dr. Bambang Supriyadi, dan ada Bapak Heri Firman. Oke. Kalau dari Bapak Eko Susilo M, pengertian karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Lalu yang kedua dari Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, ini kebetulan pendapat mereka sama. Mereka sepakat yaitu pengertian karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Lalu lanjut, ini dari pendapat dari Bapak Heri Firman. Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Oke, di sini ada. Sekarang kita lanjut ke fungsi karya tulis ilmiah. Di sini dibagi menjadi 3 topik. Fungsi karya tulis ilmiah menurut pendidikan, lalu penelitian, dan fungsional. Nah, menurut dari pendidikan sendiri, fungsi karya tulis ilmiah yaitu untuk memacu kita, untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran ilmu di sekolah ataupun di universitas, untuk mengasah pola pikir kita untuk agar berpikir kritis dan menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, dan kemudian kita dapat mempertanggungjawabkan karya ilmiah tersebut dan dapat untuk bertukar pikiran melalui karya ilmiah tersebut. Nah, lalu di sini ada fungsi karya ilmiah menurut penelitian. Nah, dari sini karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, dikumpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Lalu di sini ada fungsi menurut fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan maksudnya yaitu karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu.
Lalu kita lanjut ke manfaat karya tulis ilmiah. Dari manfaat karya tulis ilmiah sendiri ada 7. Yang pertama yaitu dapat melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif bagi pembaca. Lalu yang kedua ada sebagai pengenalan terhadap kepustakaan. Lalu yang ketiga ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang keempat mendapatkan kepuasan intelektual. Yang kelima ada sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang keenam ada sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Lalu yang terakhir dapat melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, lalu di sini ada jenis karya tulis ilmiah. Di sini ada 7 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada makalah. Nah, untuk makalah sendiri merupakan karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Nah, data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Lalu ada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis ilmiah yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Nah, biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada skripsi. Skripsi di sini adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada originalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Lalu ada work paper. Work paper atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kertas kerja, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasar auditnya. Lalu di sini ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen tingkat kevalidasian yang kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasan yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus dan pada analisis masalahnya saja. Lalu ada tesis. Tesis sebenarnya kurang lebih serupa sama dengan skripsi, namun bedanya tesis ini menganalisis topik dengan yang lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Tesis dibuat syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana S2. Lalu yang terakhir ada disertasi. Disertasi ini setingkat lebih tinggi dari tesis. Ada yang biasa disebut dengan disertasi karena setingkat kelulusan untuk program studi mahasiswa S3. Isi disertasi merupakan hasil penelitian original yang nantinya dapat dipublikasikan ke kehidupan nyata. Biasanya disertai diuji oleh seorang profesor atau doktor senior dan profesional. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ada cara-cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama ada peristiwa. Nah, pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah diawali dengan proses perencanaan. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahap perencanaan diperlukan adanya topik atau suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya tulis ilmiah ini sendiri.
Lalu ada ungkapan. Tahapan ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Lalu yang ketiga ada analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Data olah dengan perumusan masalah. Data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat. Namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Lalu ada tahap kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul di dalam perancangan penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul kesimpulan. Lalu yang terakhir ada terapkan. Perancangan penulis yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak dihadirkan dengan baik. Penerapan dan dalam pembuatan karya tulis adalah memulai menulis itu sendiri. Nah, lalu nih di sini kita lanjutkan dengan struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik mungkin dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi pembacanya, judul juga dapat memberikan gambaran awal kepada pembaca dan agar lebih tertarik lagi pada isi karya tulis ilmiah tersebut. Lalu di sini ada abstrak. Abstrak sendiri merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah dan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud dan tujuan dari penulis dengan menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak biasanya bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang penulisannya. Biasanya untuk abstrak terdiri kurang lebih 250 kata. Lalu di sini ada pendahuluan. Dari dasar kata pembentukannya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan. Sebagai pemberi salam untuk pembaca, pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata kerangka yang berfungsi sebagai penyangga atau pilar, garis besar atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang dapat berdasar di penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Lalu ada metode penelitian. Untuk menggampangkan kerangka yang telah dibuat, kita harus menentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitian tersebut. Biasanya metode yang dipakai oleh metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Lalu ada pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab pada bagian ini. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas.
Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika karya tulis ilmiah ini, jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang lebih efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Biasanya daftar pustaka ini ditulis dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, identitas, dan kapan diterbitkannya. Oke, berikut ada contoh karya tulis ilmiah. Ini di sini merupakan salah satu karya tulis ilmiah saya, yaitu ketertarikan netizen terhadap konten di sosial media Instagram. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena judul ini merupakan hal yang terdekat di kehidupan saya. Oke, dari sini kita udah lihat ada halaman judul, di sini ada keterangan judul, lalu ada logo kampus Universitas Dirnusantara, lalu di sini ada nama, ada keterangan fakultas, tahun pembuatan, lalu di sini ada kata pengantar untuk karya tulis ilmiah, lalu di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, untuk bab 1 di sini dibagi lagi, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Lalu di sini ada bab 2 yaitu pembahasan konten Instagram. Lalu ada pengaruh konten di media sosial Instagram untuk isinya. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada daftar pustaka. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Demikian penjelasan karya tulis ilmiah dari saya. Sebelum penutupan, di sini saya ada quotes dari saya sendiri, mungkin bisa bermanfaat buat para pembaca. Tetaplah belajar saat kamu berhenti belajar. Tetaplah belajar. Saat kamu berhenti belajar, maka kamu akan berhenti berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Nama saya Pandu Izaduyantoro, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, pamit undur diri. Terima kasih.